engkau telah memalingkan lafaz dari zahirnya, ya, memalingkan lafaz dari zahirnya. Memalingkan lafaz dari zahirnya itu boleh kalau memang ada dalilnya, ada qarinah, ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan itu boleh. Misalnya ada perkataan singa makan daging, singa makan daging. Kalau artikan singa di situ adalah misalnya manusia, nggak boleh. Singa makan daging, oh itu maksudnya manusia. Loh kok bisa? Mana qarinahnya? Nggak ada. Karena singa makan daging, memang dia makan daging biasanya juga. Tapi kalau ada perkataan singa naik podium dan membakar semangat, singa naik podium dan membakar semangat mustami'in, boleh tidak kita artikan dia artinya manusia yang pidatonya atau seorang orator? Al-jawab boleh, karena ada dalil yang menunjukkan itu. Yang pertama dalilnya ada kata-kata naik podium, sementara singa kan tidak bisa naik podium, apalagi membakar semangat pendengarnya. Nah, demikian dalam hal sifat-sifat Allah. Ya, baik. Mana tadi? Ayat sini. Li'annaka sarafta al-lafdha 'an dhahirihi. Nah, lakin hadha tahrifun fil haqiqati. Li'annaka sarafta al-lafdha 'an dhahirihi, karena sesungguhnya engkau telah memalingkan lafaz dari zahirnya. Ya. Lakin hadha tahrifun fil haqiqati. Namun hal ini adalah tahrif fil haqiqati, pada hakikatnya. Jadi takwil, namun hakikatnya ini adalah tahrif, li'annahu memalingkan lafaz dari zahirnya. Kalau ada dalil enggak masalah, itu namanya takwil atau tafsir. Tapi ini tahrif hakikatnya. Kenapa? Li'annahu ma dalla alaihi dalilun. Ma, kalau ketemu ma itu bisa beberapa kemungkinan. Secara umum dua, ya, ada ma mausul, ada ma penafian. Ma mausul itu artinya apa-apa, semua. Ada yang ma artinya nafi, tidak, artinya ma, yakni artinya la, tidak. Di sini artinya tidak. Li'annahu ma dalla alaihi dalilun, karena la dalla alaihi dalilun, itu maknanya. Karena bahwasanya tidak ada yang menunjukkan atasnya dalil. Balid dalilu, bahkan dalil ala khilafihi. Justru dalil yang ada ala khilafihi, menyelisih pendapat mereka, menyelisihi mereka. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasan insyaallah dengan panjang lebar. Karena ini masalah penting, selalu dibahas oleh para ulama tentang istiwa dalam kitab akidah. Istiwa akan dibahas panjang lebar nanti pada babnya. Baik, itu contoh satunya. Contoh yang lain, fa amma qauluhu ta'ala, adapun pada firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 1, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Nah, di dalam ayat ini Syekh ini menjelaskan kepada kita, ya, Syekh ini menjelaskan kepada kita di sini juga sepertinya takwil, tapi ini takwil yang boleh. Berarti kesimpulannya masalah takwil itu boleh saja asal ada qarinah, ada dalil. Sementara mereka dalilnya tidak ada, dalilnya akal. Kalau ini ada dalil, contohnya takwil di sini. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata, telah datang, amrullah, perkara Allah, tasta'jilun, fala tasta'jiluh, ya, maka janganlah kalian minta disegerakan. Di sini kan ata itu telah datang. Telah datang.
Amrullah maksudnya hari kiamat. Hari kiamat kan belum. Apalagi di sini katanya fala tasta'jiluh, jangan minta disegerakan kiamat. Katanya ata. Nah, fa makna, perhatikan, maka makna ata amrullah, ata ini fi'il madhi menunjukkan telah, ya. Ai sayati. Di sini maknanya bukan telah tapi akan datang hari kiamat. Jangan minta disegerakan kalian. Datang, tenang, tunggu, pasti datang nanti, belum datang sekarang. Kenapa ata diterjemahkan sayati? Berarti ini takwil namanya. Ai sayati amrullah, yakni menjadi fi'il mudhari, sayati akan datang. Nah, fahadha mukhalifun li dhahiri lafzi, berarti ini kan menyelisih dohirnya lafaz, betul tidak? Ata dohirnya lafaz kan fi'il madhi, ata telah datang. Baik, berarti menyelisih. Namun kata Syekh, lakin alaihi dalilun. Walaupun menyelisih dalil ini, menyelisih dohir lafaz, tapi ini ada dalil. Apa dalilnya? Ya perkataan Allah setelahnya itu, fala tasta'jilu, jangan minta disegerakan. Berarti maknanya belum datang. Berarti ata di situ bukan telah datang tapi akan datang. Mana dasarnya itu loh, fala tasta'jilu. Contoh ikhwan, contoh yang lain yang seperti ini, Allah berfirman tentang perintah berta'awud atau perintah wudu dalam Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu telah, lihat dohirnya lafaz. Fa idza qara'ta, ini fi'il madhi. Apabila telah baca Quran, berlindunglah kepada Allah. Tapi kita terjemahkan apa itu? Mau baca Quran berta'awudlah. Dari mana? Dari dalil-dalil prakteknya Rasulullah. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian telah salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah-wajah kalian. Telah salat, apa makna di situ? Mau berperintah wudu itu setelah salat atau sebelum? Sebelum. Berarti menyelisih dohirnya lafaz, iya, tapi ada dalil. Jelas ya? Jadi sebenarnya takwil atau menyelisih dohir lafaz itu tidak masalah selama ada dalil. Seperti doa masuk WC. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, apabila beliau telah masuk, ya, WC, qala, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Idza dakhala fi'il apa? Fi'il madhi, telah masuk. Namun bacanya bagaimana? Apa telah masuk WC baru kita baca? La, sebelum. Baik. Nah, wa kadzalika qauluhu ta'ala. Ya, demikian pula pada firman Allah, mana tadi? Nah, wa kadzalika qauluhu ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Ya, demikian pula pada firman Allah Ta'ala. Di sini menyelisih zahir dalam kita memaknainya. Karena dalam ayatnya fa idza qara'ta, apabila telah engkau membaca. Tapi kita dalam menerjemahkan, dalam memahami nanti apabila mau membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Ai idza aradta an taqra'a, yakni idza aradta an taqra'a, maksudnya apabila mau membaca. Walaysal makna idza akmaltal qira'ata. Jadi maksudnya bukan ketika setelah selesai menyempurnakan bacaan, bukan. Qul, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu, bukan. Kenapa? Li'annana 'alimna minas sunnah. Nah, ini dalilnya, karena kita tahu dari sunnah, maksudnya dari hadis-hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaqra. Karena bahwasanya Nabi apabila membaca Al-Qur'an, ista'adza billahi minasyaitonir rajim. Nabi berta'awud, ya. Contohnya dalilnya dalam salat, jemaah. Nabi sebelum baca Fatihah membaca ta'awudz terlebih dahulu. Nah, taib, la id akmalal qira'ata, bukan apabila telah menyempurnakan bacaan. Fatta'wilu sahihun, maka takwil seperti ini sahih. Jelas jemaah ya?
Kadzalik contoh yang lain berikan 3 contoh oleh saya tidak tanggung-tanggung. Nah, jadi antum kasih tanda boleh. Contoh 1 surah An-Nahl ayat 1 ini takwil yang sahih. Contoh 2 fa idza qara'tal Qur'an. Contoh yang ketiga hadis Anas atau perkataan Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau masuk WC qala a'udzu billah minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari khubuthi wal khaba'ith, setan laki-laki dan setan perempuan. Fa makna idza dakhala, maka makna idza dakhala apabila telah masuk, yakni idza arada an yadkhula, apabila mau masuk maknanya. Li'anna dzikrallahi la yaliqu dakhilal hadzal makan, karena zikir kepada Allah tidak pantas di dalam WC. Walihada hamalna qaulahu, oleh karena ini kita bawa perkataan idza dakhala telah masuk ala idza arada an yadkhula kepada pemahaman apabila mau masuk. Baik, hadha ta'wil alladhi dalla alaihi ad-dalilu sahih, ad-dalilu sahihun. Maka takwil yang ditunjukkan atasnya oleh dalil adalah sahihun. Nah, wala ya'du an yakuna tafsiran, dan tidak lebih kita menganggapnya dia sebagai tafsir. Jadi takwil yang sahih ya kita namakan tafsir. Jelas ini? Baik. Lidzalika qulna, oleh karena ini kita katakan kesimpulan apa yang telah kita bahas, inna ta'bir bitahrif an at-ta'wil alladhi laysa 'alaihi dalilun sahihun aw la. Jadi mengungkapkan tahrif kepada ahli bid'ah yang mengotak-atik, yang merubah-rubah makna dari makna zahir kepada makna lain tanpa dalil, ya, dengan ungkapan tahrif daripada takwil yang tidak ada dalil sahih, maka aula, apa aula? Lebih tepat, lebih utama dengan ungkapan tahrif. Karena alasannya apa? Kemarin sudah dijelaskan. Apa yang pertama? Kenapa ungkapan tahrif lebih afdal daripada takwil? Yang pertama, karena itu yang digunakan oleh Al-Qur'an. Ya kan? Al-Qur'an mengatakan begitu. Yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi. Mereka mentahrif. Tidak menggunakan yu'awwilunal kalim an mawadhi'ihi. Nah, apa yang diungkapkan oleh dalil oleh Quran itu lebih utama kita gunakan. Seperti salat, lebih afdal kita gunakan kata salat daripada sembahyang. Terus yang kedua, karena lebih menunjukkan kepada makna yang sesungguhnya. Karena kalau takwil ada makna lain, tapi kalau tahrif satu makna saja, merubah, menyelewengkan makna zahir kepada makna lain. Yang ketiga, lebih apa? Membuat orang lari, ya, lebih membuat orang takut jatuh pada tahrif. Nah, yang keempat apa? At-ta'wil laysa madman kullu. Yani takwil tidak seluruhnya tercela, ada yang baik. Baik. Terus li'annahu mana? Alladzi ja'a bihi al-Qur'an. Karena lafaz tahrif itulah yang datang dengan lafaz itu di dalam Quran. Yang kedua, oleh annahu alsaq bi tariqil muharrif, karena dia muharrif, karena dia lebih alsaq itu lebih layak, lebih tepat, ya, lebih tepat jalan yang ditempuh oleh kaum muharrif. Ini merubah, lebih cocok gitu. Nah, yang ketiga,
wa li'annahu asyadu tanfiran an hadhihi at-tariqah al-mukhalifah li tariqis salaf. Karena dia lebih kuat, asyad tanfiran, pengaruhnya untuk tanfiran, membuat orang lari an hadhihi tariqah, ya, al-mukhalifah, dengan cara ini, metode ini, itu metode tahrif tadi, li tariqis salaf, dibandingkan metodenya para as-salaf. Nah, terus yang keempat, wali anna tahrif kullahu madmum bi khilafi ta'wil. Dan karena tahrif semuanya tercela, berbeda dengan ta'wil. Fa inna minhu ma yakun madmuman wa mahmudan. Adapun ta'wil ada di antara yang jelek, ada di antara yang baik, terpuji. Fa yakunu at-ta'biru bit tahrifi aula min at-ta'biri bit ta'wili min arba'ati awjuhin. Maka menjadilah takbir mengungkapkan dengan tahrif itu lebih afdal, lebih utama daripada mengungkapkan dengan lafaz ta'wil dari berapa segi? 4 segi. Nah, selesai pembahasan tahrif, masuk kepada perkataan muallif wala ta'til. Baik. Kemudian wala ta'til, tanpa ta'til. Jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah itu tanpa tahrif dan ta'til. At-ta'tilu bimakna at-takhliyati wat-tarki. At-tarku, ta'til secara bahasa maksudnya maknanya at-takhliyah. Takhliyah itu mengosongkan atau membiarkan, ya. Wat-tarki atau meninggalkan. Nah, makanya orang yang mentaktil sifat Allah artinya dia mengingkari sifat Allah, mengosongkan Allah, tidak punya sifat. Jadi taktil secara bahasa apa ikhwan? At-takhliyah, ya, al-ikhla atau at-tarku, meninggalkan. Dalil yang menunjukkan ta'til secara bahasa artinya at-takhliyah adalah kaqaulihi ta'ala. Selalu kita dalam bahasa Arab atau istilah-istilah agama kita selalu ditinjau dari sisi etimologi dan dari sisi terminologi, dari sisi bahasa, dari sisi istilah nanti. Dan istilah ini selalu kaitan. Definisi secara istilah dengan definisi secara bahasa itu nanti ada kaitan, tapi beda dalam hukum gitu loh jemaah. Tapi dari sisi mana nanti ada kaitan, namun dalam hukum tentu berbeda. Dari sisi bahasa itu lebih umum hukumnya, tidak selamanya haram. Contoh bid'ah. Bid'ah kalau secara bahasa artinya ada yang baik, ada yang buruk. Karena bid'ah secara bahasa artinya asya'al mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Apa saja yang baru yang dulunya enggak ada itu bid'ah secara bahasa. Berarti ada yang baik, ada yang buruk. Yang mendatangkan manfaat baik, yang mendatangkan mudarat jelek, bid'ah itu dalam bahasa. Dan kalau bid'ah secara bahasa berarti antum juga dari ujung kepala sampai kaki bid'ah enggak? Bid'ah karena antum dulunya tidak ada. Namun secara istilah syariat bukan itu yang dimaksud bid'ah. Tapi apa? Ma uhdisa fid-din bighairi dalilin. Perkara yang diada-adakan dalam urusan agama tanpa dalil. Berarti urusan agama sudah, bukan urusan-urusan dunia. Demikian pula kufur, iman itu ya, secara bahasa apa, secara istilah apa. Biasanya ada kaitan dalam hal makna, namun dalam hal hukum sangat jauh berbeda. Contoh dalam firman Allah misalnya di surah Al-Hajj ayat 45, ya, surah Al-Hajj ayat 45. Allah berfirman, wa bi'rin mu'attalah, dan bi'r sumur, air sumur yang mu'attalah. Mu'attalah yang ditinggalkan, enggak lagi digunakan, sumur kosong istilahnya. Ini hanya sekedar contoh ini enggak ada kaitan dengan bahasan dari segi istilahnya, dari segi bahasa mu'attalahnya ini.
mu'attalah. Ya. Yakni maksud mu'attalah mukhlah, matrukah. Yani sumur yang dibiarkan, yang ditinggalkan. Maksudnya bisa jadi airnya ada namun sudah nggak ada orang ngambil air, atau memang sumurnya betul-betul kosong nggak ada airnya. Intinya di sumur kosong ditinggalkan, nggak lagi dipakai. Ya. Adapun secara istilah, ayo ikhwah, ini dia wal murad bit ta'til. Wal murad bit ta'til inkaru ma asbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Adapun ta'til secara istilah artinya inkaru. Inkar apa inkar? Mengingkari apa asbata yang ditetapkan Allahu oleh Allah li nafsihi bagi dirinya, minal asma'i berupa nama, was sifati dan sifat. Sawa'un kana kulliyan au juz'iyan, baik mengingkarinya kulli, apa kulli? Total, au juz'iyan, atau sebagian. Total atau lawan dari total ini tidak total, sebagian. Nah, lalu wasawa'un kana dzalika bitahrifin au bijuhudin, baik mengingkarinya karena mentahrif yakni Allah punya tangan, iya, namun maknanya kekuatan, ini tahrif, atau bijuhudin, atau mengingkarinya karena memang menolak total. Dia nggak mengatakan Allah punya tangan namun maknanya kekuatan, bukan. Dia mengatakan Allah tidak punya tangan, titik. Nah, itu juhud. Siapa mereka contohnya? Kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi Allah tidak punya tangan, titik. Itu Jahmiyah. Jadi gentle dalam sesat maksudnya, ya. Kalau Asy'ariyah bagaimana? Allah punya tangan? Iya. Nah gitu. Iya punya tangan. Betul Allah punya tangan. Tapi, tapi maksudnya bukan tangan hakiki. Karena kalau tangan hakiki berarti Allah sama dengan makhluk. Akhirnya apa? Kita robah maknanya sesuai akal. Apa yang cocok? Ternyata nikmatlah cocok. Nggak mungkin diartikan misalnya gunung atau laut, nggak masuk akal ke situ. Diartikan gunung misalnya nggak mungkin. Artikan apa? Rahmat, kekuatan. Diartikan nikmat. Gitu. Taib, itu namanya tahrif. Jadi orang yang mentahrif hakikatnya mengapa? Orang yang mentahrif hakikatnya mentaktil kan. Walaupun dia mengatakan iya Allah punya tangan, namun hakikatnya punya tangan enggak menurut mereka? Kan enggak. Enggak gitu. Cuman bedanya dia arahkan ke mana lain. Kalau yang mentaktil tulen asli tadi, dia enggak merubah-rubah dia. Makanya setiap pentahrif pentaktil, tapi tidak setiap pentaktil harus pentahrif. Betul enggak? Nah, makanya nanti Mu'attilah itu ada dua. Ya. Ada dua Mu'attilah itu. Ada Mu'attilah yang sifatnya total menolak, ada yang sifatnya juz'i. Baik. Dari perkataan ini, ikhwan, antum kasih sebuah kaidah dulu supaya antum tidak ketinggalan faedah. Dari perkataan ini, definisi ta'til ini berarti antum tulis sebuah kaidah. Kalau bisa dengan bahasa Arabnya tulisnya. Kullu muharrifin. Terus kullu muharrifin mu'attilun walaysa kullu
mu'attilin muharrifan. Kullu muharrif mu'attilun wa laysa kullu mu'attilin muharrifan. Setiap yang mentahrif dia menta'til, tapi tidak setiap yang menta'til harus mentahrif. Baik. Sebuah faedah dari Imam Ibnul Qayyim ya kawan. Ketika antum sudah paham sekarang apa itu ta'til, apa itu tahrif, ya, dibedakan antara ta'til dan tahrif ya. Jadi kalau ta'til ini maknanya yakni total mengingkari gitu. Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang yang menta'til ini atau yang mengingkari sifat Allah secara total ini, dia syarrun, lebih buruk minas syirki, dari berbuat syirik. Kenapa? Ini seperti misalnya Abu Jahal kan berbuat syiriknya, Allah disembah, berhala pun disembah gitu. Allah dimintai tolong, berhala pun dimintai tolong. Ini syirik, orang musyrik namanya. Nah, orang yang menta'til itu lebih buruk daripada syirik. Kenapa? Li'annal mu'attil, karena orang yang menta'til berarti mengingkari zat Allah. Konsekuensinya kan gitu jemaah. Konsekuensinya kan begitu. Mengingkari zat Allah. Atau mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang berbuat syirik menetapkan adanya Allah. Inilah yang dimaksud perkataan para ulama ya ikhwan, bahwa al-musyrikun afdal minal jahmiyah. Kenapa? Li'anna al-musyrikin ya'buduna al-awthan wal jahmiyah ya'buduna al-adam. Karena orang musyrik nyembah berhala, sementara orang Jahmiyah nyembah sesuatu yang enggak ada. Karena kata mereka Allah enggak ada, berarti Jahmiyah itu mengatakan Allah enggak punya sifat apa-apa, Allah enggak punya zat, enggak punya sifat-sifat, enggak punya wajah, enggak punya, Allah enggak berkuasa, Allah enggak berilmu, Allah enggak mencipta dan seterusnya. Ya. Itulah konsekuensi rusaknya orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hada kulluhu yusamma ta'tilan. Ini semua dinamakan ta'til. Jadi ta'til bisa tahrif, menyelewengkan makna, juga artinya ta'til, dan bisa juga ta'til yang asli hakikatnya mengingkari sifat Allah. Makanya di sini saya menjelaskan secara rinci ya. Sa'un kana quliyan aw juz'iyan wa sa'un kana dzalika bi tahrifin aw bi juhudin. Nah, baik. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yu'attiluna ayyasmin min asma'illah, tidak mengingkari ayyasmin, nama apapun dari nama-nama Allah, au ayyasifatin min sifatillah, atau sifat apapun, ayatu apapun min sifatillah, wala yajhadunaha, tidak pula mengingkarinya, bal yuqirruna biha iqraran kamilan, bahkan mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat nama dan sifat tersebut iqraran kamilan, dengan penetapan yang total, sempurna. Baik.
Lalu saya menjelaskan apa bedanya antara ta'til dan tahrif. Ya. Baik. Apa bedanya ta'til dan tahrif? Secara singkatnya, kalau tahrif itu menafikan makna yang benar yang ditunjukkan oleh dalil, menggantinya kepada makna lain yang tidak benar. Itu apa namanya? Tahrif. Adapun ta'til mengingkari makna yang benar dengan apa? Mengingkari makna yang benar tanpa menggantinya, ya kan? Hanya mengingkari saja makna yang benar. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya sifat, sudah. Tapi kalau tahrif mengganti dia dengan makna yang tidak benar. Wajah diganti pahala, gitu loh. Dan pahala ini makna yang tidak benar terhadap makna wajah Allah. Ya kan? Perbedaannya di situ. Dan ada sebuah ini, ikhwan, sebuah bantahan yang sangat bagus ya di kitab Tadmuriyah, Aqidah Tadmuriyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Asy'ariyah. Jadi mereka itu kan tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah ya, yang menurut mereka nggak masuk akal. Yang dimaksud di sini seperti sifat wajah, sifat tangan, ya, yang mana mereka hanya menetapkan 7 sifat. Yang 7 sifat itu masuk akal katanya, seperti sifat al-haya, al-qudrah, al-iradah, as-sama' wal basar, ya. Sifat apa lagi? Sifat al-haya, al-ilmu. Nah, 7 sifat. Kalau itu ditetapkan masuk akal. Nah, yang tidak masuk akal yang mana? Wajah, tangan. Tidak masuk akal. Baik. Lalu sifat yang tidak masuk akal ini, ya, mereka merubah kepada mana lain yang menurut mereka namanya apa katanya? Takwil. Takwil pada lain. Alasan mereka tidak mau menetapkan itu karena apa? Karena takut menyerupakan dengan makhluk. Dibantah, ya kawan, oleh para ulama sunnah. Di situ disebutkan bantahnya. Kalian mengingkari Allah punya wajah. Kalian mengingkari Allah punya tangan hakiki. Lalu kalian robah tangan kepada kekuatan, misalnya, karena takut kalian menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya tangan. Ya, baik. Kita katakan kalian menetapkan tangan Allah artinya kekuatan, kalian pun konsekuensinya telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk pun punya kekuatan. Lalu kenapa kalian susah-susah kalau ujung-ujungnya juga kalian dalam kaidah kalian telah melakukan tamsil? Kalau begitu ya sudah kayak kami saja para salaf sudah tetapkan tanpa tamsil. Sebenarnya begitu. Dan aneh lagi, 7 sifat ini ya katanya masuk akal dan ditetapkan, sementara yang lain gak ditetapkan karena takut menyerupakan dengan makhluk. Tapi yang 7 ini pun di makhluk pun ada juga sifat-sifat ini pada makhluk. Betul, makhluk hidup, Allah juga hidup. Makhluk sama al-basar, punya pandangan penglihatan. Makanya kami ahli sunnah punya kaidah al-ishtirak fil asma la yastajim al-ishtirak fil musamayat. Keserupaan dalam nama tidak mengharuskan serupa pula yang dinamai. Allah punya wajah, kita punya wajah, namanya sama-sama wajah, tidak mengharuskan sama. Kita pada makhluk pun beda, apalagi antara Allah dengan makhluk. Iya, itu lemah sekali jemaah. Karena lalu kalau dengan akal penetapan masalah-masalah sifat Allah, akal yang mana yang dipakai? Apakah akal Jahmiyah atau akalnya Mu'tazilah atau akalnya Asy'ariyah? Kan akal mereka beda-beda. Di situ akhirnya mereka pun pada kontradiksi. Maka akidah yang menenteramkan hati, yang gampang dan justru mudah dicerna sebenarnya akidah ahli sunnah ini. Ya.
nggak ribet gitu. Tetapkan Allah punya wajah, namun laisa kamitslihi syai', sudah. Kita makhluk aja banyak. Semut punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Apakah sama kekuatan semut dan gajah? Padahal sama-sama namanya kekuatan. Gajah punya mata, semut punya mata. Gajah punya kaki, semut punya kaki. Gajah punya tubuh, semut atau nyamuk juga punya tubuh. Beda. Demikian pula sifat itu ikhwan akan berbeda tergantung kepada siapa sifat itu disandarkan. Ya. Sifat itu disandarkan. Contoh, sifat yang disandarkan kepada manusia saja, kepada seorang raja, berbeda dengan sifat, walaupun sama-sama sifat itu, tapi disandarkan kepada rakyat. Contoh, raja berjalan. Nah, sifat berjalan beda dengan rakyat yang berjalan, apalagi rakyat yang banyak utang. Cara jalannya beda sudah. Padahal sama-sama berjalan. Pakaian kebesaran sandarkan kepada raja, dan sandarkan pakaian kebesaran kepada cleaning service, pegawai. Mohon maaf, bukan merendahkan, tapi ini maksudnya cleaning service punya pakaian kebesaran, karyawan itu punya pakaian kebesarannya, raja juga punya pakaian kebesaran. Apakah sama? Sama-sama padahal namanya pakaian kebesaran. Tentu tidak sama hakikatnya. Demikian antara Allah dan makhluk tentu lebih pantas lagi untuk tidak sama, ya. Dan kaum sebenarnya ikhwan, kesesatan orang terhadap sifat Allah dua kelompok saja. Satu mumatsilah, yang kedua mu'attilah. Satu yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang kedua yang mengingkari, mu'attilah. Namun yang menyerupakan ini sangat sedikit sekali, jarang. Ada kelompok itu, ada, terutama dari Syiah, kelompok Syiah, termasuk diantaranya Karomiyah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan dasarnya mereka juga punya dalil, yaitu bahwa Allah berbicara dengan kita dengan bahasa yang kita pahami. Maka kalau Allah mengatakan punya wajah, ya berarti Allah itu wajahnya kayak kita. Sebagaimana Allah ngomong gunung, laut, bumi, berarti bumi yang kita lihat, gunung yang kita lihat. Kita katakan benar kalau itu bukan sifat-sifat Allah, tapi kalau sifat Allah sudah ada pengkhususan, yaitu laisa kamitslihi syai'. Cuman kelompok seperti ini jarang. Yang paling banyak itu adalah kaum mu'attilah ini, pengingkar sifat Allah ini, ya. Kalau kaum yang menyerupakan jarang, kecuali mungkin orang rada gila saja. Kalau yang gila, kalau tidak gila jarang yang menyerupakan. Bagaimana Allah diserupakan dengan makhluk kayak kita? Wajah Allah kayak wajah kita katanya, tangan Allah kayak tangan kita. Karena konsekuensi ayat Quran itu harus begitu. Khitab Allah dalam Quran itu kan harus yang kita pahami. Maka demikian berarti wajah Allah. Nggak mungkin Allah ngomong wajah tapi wajah yang tidak kita paham. Harus yang kita paham, kata mereka. Iya tong, kalau itu bukan urusan gaib, bukan urusan sifat Allah, ya. Baik. Nah, kita lihat sekarang perbedaan antara apa? At-ta'til wa at-tahrif. Fa in qulta, maka kalau engkau berkata, yakni bertanya, mal farqu baina ta'til wa tahrif? Apa perbedaan antara ta'til dan tahrif? Ini antum ikhwan kalau sering-sering baca kitab seperti ini, kosakata antum nambah. Mal farqu apa? Apalagi kalau ma itu berarti wes apa aja ma. Sering kan diulang-ulang, lama-lama. Maka ngaji itu biasakan seperti ini. Faedah, banyak faedah. Ya. Apalagi antum tambah belajar bahasa Arab. Ikhwan, belajar bahasa Arab walaupun mungkin antum tidak punya guru privat apa. Belajar bahasa Arab otodidak enggak apa-apa, antum belajar dari apa situs-situs yang belajar bahasa Arab seperti itu dipelajari, sampai itu tidak masalah, membantu. Ilmu-ilmu alat seperti itu. Beda dengan ngaji Quran, ya. Quran juga sekarang alhamdulillah. Jadi guru itu bisa ada videonya, ada lisan, jadi bisa kita meniru. Artinya dukunglah antum baca kitab seperti ini dengan belajar bahasa Arab. Syukur-syukur talaki kepada guru bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ya. Taib.
Dan metode belajar bahasa Arab yang pertama, antum jangan belajar nahwu shorof dulu, belajar muhadatsa dulu, ya, karena itu akan ngikut nanti. Karena akan berat kita kalau langsung belajar nahwu shorof seperti itu. Jadi belajar bahasa Arab untuk percakapan dulu, mengenal. Ya. Buku yang bagus diantaranya Durusul Lughah, itu yang diajarkan dulu di Radio Roja itu secara berseri, itu bagus, itu dipelajari. Yang ada gambar itu, ma hada kitabun la hada baitun. Ya, kalau malah Ustaz masa gituan dulu, dari itu dulu. Ya. Baik. Lanjut. Qulna, kita katakan at-tahrifu fid dalil wa ta'til fil madlul. Nah, bedanya kalau tahrif itu fid dalil, pada teks dalil yang dia selewengkan roba. Adapun ta'til itu bedanya dia mengingkari itu fil madlul, pada kandungan dari teks dalil, kandungan. Ya. Artinya kalau dikatakan Allah punya sifat, dia ingkari itu. Tapi kalau ahlu tahrif, Allah punya sifat, dia tetapkan, iya Allah punya sifat ini, namun maknanya lain. Teksnya kadang yang dia robah. Famasalan, maka misalnya, idza qala qailun, mana ini naik enggak tuh? Oh ya. Idza qala qailun, apabila ada yang berkata, makna qaulihi ta'ala bal yadahu mabsutatani, makna dari firman Allah Ta'ala katanya itu bal yadahu mabsutatani, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Lalu yakni maksudnya bal quwatahu, bahkan bukan kedua tangan Allah maksudnya, tapi bahkan kedua kekuatan Allah terbentang. Bukan kedua tangan Allah, tapi kedua kekuatan Allah. Hadza muharrifun lidalil. Maka ini berarti mentahrif dalil, menyelewengkan dalil, mengingkari dengan menyelewengkan dalil. Nah, apa itu? Lafad yadahu diselewengkan, teksnya yadahu diganti menjadi kuwatahu, dua kekuatan. Lagi pula coba ikhwan, masa kekuatan Allah cuma dua, ya kan? Atau dua nikmat katanya. Kalau nikmat masih mending, rada cocok gitu. Dua nikmat maksudnya Allah punya dua nikmat, yakni nikmat yang dohir dan nikmat yang batin. Tapi kalau dua kekuatan, bagaimana dua kekuatan? Taib. Hada muharifun lidalil wa mu'atilun lil muradi sahih. Dan mereka mengingkari makna yang sahih yang dimaksud. Yang dimaksud dua tangan, diganti dengan dua kekuatan. Li'annal murada al-yadal haqiqiyah, karena yang dimaksud adalah tangan hakiki. Namun faqad atala al-ma'na al-murad. Namun mereka telah atala, mengingkari makna yang diinginkan oleh ayat, oleh Allah. Wa asbata ma'na ghairul murad. Makna ghairul murad. Wa la ba'asbata makna ghairil murad, dan mereka menetapkan makna yang tidak diinginkan oleh Allah. Jelas ya? Taib. Itu tahrif contohnya. Lalu fa idza qala bal yadahu mabsutatani, lalu kalau ada orang mengatakan misalnya bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, lalu dia mengatakan la adri. Apa maksud dua tangan? La adri, aku enggak tahu apa itu dua tangan. Nih ada orang ngomong gitu. Ini juga sesat jemaah. Karena arti tangan harusnya apa? Paham. Anak kecil pun paham. Makna tangan harus paham. Enggak boleh ngomong apa itu tangan, enggak ngerti apa itu tangan. Ini nanti akan rusak agama kalau begitu. Ya. Nanti akan rusak agama, akan diselewengkan nanti. Oh, kalau kamu nggak tahu mana apa tangan Allah, ya sudah, masuklah akhirnya orang-orang yang sesat, mengotak-atik ayat akhirnya. Ya. Apa wajah Allah? Allahu alam.
Lu jadi banyak, padahal dalam Quran rata-rata asma dan sifat Allah banyak. Kalau setiap ditanya nama dan sifat Allah selalu Allahu a'lam, oh berarti Quran ini enggak jelas, padahal tibyanan likulli syai'. Jadi keliru juga kelompok penganut ini, dan ini lebih berbahaya ikhwan, penganut yang ini. Ini namanya penganut mufawwidhah namanya. Apa wajah Allah? Enggak tahu. Aku serahkan kepada Allah. Apa makna wajah Allah? Yang kita serahkan kepada Allah itu bukan makna wajah Allah, tapi bagaimana kaifiyatnya, hakikatnya wajah Allah. Adapun maknanya gak boleh diserahkan kepada Allah, karena kita tahu makna wajah. Antum punya wajah, ana punya wajah, semua kita punya wajah dan tahu makna wajah. Ini namanya mufawwidhah jamaah. Makanya ahli sunnah memang mentafwid, menyerahkan ilmu kepada Allah, namun bukan makna sifat, tapi apa? Kaifiyat sifat. Kaifiyat sifat, hakikat sifat Allah kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Tapi makna nggak boleh. Adapun mufawwidhah ini asli kelompok sesat mufawwidhah ini menyerahkan makna dan kaifiyat kepada Allah dalam urusan nama dan sifat. Ini sesat dan ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Berarti kalau gitu kesesatan dalam sifat itu ditambah satu dari 4 poin yang kita bahas. Apa yang satu lagi? Mentafwid. Kan mentahrif, menta'til, mentakyif, mentamsil, tambah satu. Mentafwid. Tafwid. Tafwid itu menyerahkan, menyandarkan atau menyerahkan. Ya, ufawwidu ilallah, aku serahkan kepada Allah ilmunya tentang apa itu wajah, apa itu sifat Allah. Kita baca ya. Mana tadi? Nah, la adri. Kalau ada yang mengatakan bal yadahu mabsutatan, firman Allah bal yadahu mabsutatan itu la adri, aku enggak tahu apa dua tangan. Ufawidul amra ilallah, aku serahkan urusan ini kepada Allah. La uthbitul yadal haqiqiyah, aku tidak menetapkan tangan hakiki, walal yadal muharraf, dan juga tidak tangan yang dirubah makna, ilaihal lafad, yang dirubah makna dari lafad tersebut, tidak. Artinya apa istilahnya? Tidak ke sana, tidak ke sini. Apa? Abstain ya. Aku tidak mengatakan tangan hakiki, benar, aku tidak pula mengatakan kekuatan, enggak. Tapi apa? Ya wis